Sekarang kita bahas kisah Mandela yang dipenjara selama 27 tahun. Mandela menikah lagi pada 1958, kali ini dengan Winnie Madikizela, dan memiliki 2 anak. Rumah tangganya retak dan berakhir dengan perceraian pada 1996. Mandela ikut mendirikan Umkhonto we Sizwe atau MK, sebuah cabang bersenjata ANC yang bertugas menyabotase dan menggunakan taktik perang gerilya untuk mengakhiri apartheid. Dia mengatur pemogokan pekerja nasional selama 3 hari. Dia kembali memimpin aksi serupa pada tahun berikutnya dan dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Pada 1963, Mandela diseret ke pengadilan lagi. Kali ini, dia dan 10 pemimpin ANC lainnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup karena pelanggaran politik, termasuk sabotase. Selama 27 tahun, Mandela menghabiskan waktunya dengan mendekam di penjara. Dari November 1962 sampai Februari 1990, 18 tahun dari 27 tahun itu, dia dipenjara di Robben Island. Di sana, dia mengidap tuberkulosis. Sebagai tahanan politik kulit hitam, Mandela mendapat perawatan terendah. Meski di penjara, dia berhasil mendapat gelar sarjana hukum melalui program korespondensi Universitas London. Pada 1981, agen intelijen Afrika Selatan, Gordon Winter, mengungkap adanya plot yang dirancang pemerintah Afrika Selatan untuk mengatur pelarian Mandela. Dengan begitu, pihak berwenang dapat menembaknya selama penangkapan. Namun, skenario itu digagalkan oleh intelijen Inggris. Pada 1985, Presiden P.W. Botha menawarkan pembebasan Mandela asalkan perlawanan bersenjata dihentikan. Tapi tawaran itu ditolak. Meningkatnya tekanan dari lokal dan internasional untuk pembebasannya, pemerintah terus membahasnya namun tak ada mencapai kesepakatan. Menggantikan Botha yang terkena stroke, Frederick Willem de Klerk mengumumkan pembebasan Mandela pada 11 Februari 1990. Dia juga membatalkan pemblokiran terhadap ANC, menghapuskan pembatasan pada kelompok politik, dan membekukan eksekusi. Pada tahun 1993, Nelson Mandela serta Presiden de Klerk secara bersama-sama dianugerahi penghargaan Nobel Perdamaian. Nah guys, singkat cerita, setelah dirinya digulirkan sana-sini karena isu perpolitikan, hingga keluar masuk penjara karena suara dan pergerakannya yang lantang, akhirnya Mandela sampai pada titik di mana semua perjalanannya terbayarkan. Tahun 1994, Afrika Selatan menggelar pemilu secara demokratis untuk pertama kalinya. Pada 27 April 1994, Afrika Selatan menggelar pemilu demokratis pertama. Nelson Mandela terpilih menjadi presiden kulit hitam pertama pada 10 Mei 1994, ketika usianya 77 tahun. Dari 1994 hingga Juni 1999, Presiden Mandela bekerja untuk mewujudkan transisi dari aturan minoritas dan apartheid menjadi aturan mayoritas kulit hitam. Pada ulang tahunnya yang ke-80, Mandela menikah dengan Graça Machel yang akan menemani hingga akhir hayatnya pada 2013. Pada tahun 1996, Mandela menandatangani Undang-Undang Konstitusi baru untuk negara, mendirikan pemerintahan pusat yang kuat, dan menjamin hak-hak minoritas serta kebebasan berekspresi. Lalu, akhirnya sesuai dengan janjinya, Mandela mengundurkan diri pada 1999 setelah 1 masa jabatan sebagai presiden. Meski demikian, dia terus bekerja pada Nelson Mandela Children's Fund yang dia dirikan pada 1995. Selain itu, dia juga membentuk Yayasan Nelson Mandela dan Yayasan Mandela Rhodes.